Gue record ya. Oke. Belum. Lu ngomong apa? Udah kan record? Udah. Oke. Kita mulai ya semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Apa kecil? Terdengar. Jelas. Oke. Ya baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everyone. It's been a long time after we pass our holiday. Now we're going to in semantic class, which is now from group 11, consists of me and Rizky Trianini Dahlan to present our material. So the material is about tenses and aspects. Without any further ado, let's jump to our presentation. Ini table of. Okay, so table of contents. Jadi pembahasan kita ini ada 4. The first one is tense. It talks about tense and time. The second types of tenses, there are past, present, and future. The third is aspects. It's about perfective and imperfective aspect. And the last one is action start, which is it will tell you about states, activity, accomplishment, achievement, and semi-effective. Next, Kak. So I would like to explain about tense. Next. Okay, generally there are 16 tenses in English grammar. Meanwhile, tense is the name of the class of grammatical markers used to signal the location of situations in time. Jadi kita kan udah tahu nih ya, dalam grammar 2 semester gitu, kita tuh taunya ada 16 tenses, atau setelah dicari-cari ternyata ada beberapa orang yang lebih percaya kalau tenses itu cuma ada 14 gitu. Tapi pada intinya tenses ini akhirnya menjelaskan tentang kayak jenis-jenisnya simple present, simple past, atau simple past perfect, simple present perfect continuous, dan sebagainya. Dan ke-16 jenis itu ada rumusnya masing-masing, betul kan? Nah, sementara dalam semantik, kami baru tahu ternyata tense itu basicnya hanya 3, yaitu past, present, future. Sementara untuk menjelaskan kayak simple past, simple present, untuk pembaca lebih tahu gitu kapan sih kalimat yang terjadi, kita tuh membutuhkan yang namanya aspek. Di aspek itu terdapat simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Nah, akhirnya tuh mulai deh tuh ada 16 rumus itu atau 14 rumus itu. Jadi ada gabungan antara tense, aspect, dan time. So, there are 3 basic divisions of tenses: past, present, future, which is before, now, later. 3 basic temporal divisions are relevant to the representation of time in language: what is happening now, what will happen afterwards, and what has already happened. There are event, process, and state. Ini satu-satu ya. Nah, di sini ada 3 basic divisi tenses tadi yang sepertinya sudah saya katakan sebelumnya. Jadi yang pertama ada past, present, future. Dalam past, biasanya kita tuh menjelaskan tentang sesuatu
yang telah terjadi di masa lalu atau sudah terjadi pada sebelumnya, sebelum kalimat itu terucap atau sebelum kalimat itu tertulis. Nah, sementara dalam present itu menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi pada saat itu. Kemudian ada future atau later, itu biasanya tentang sesuatu yang diinginkan, diharapkan oleh penulis atau speakernya. So, kita bisa tahu gitu tenses dengan time. Dari tenses kita biasanya tahu gitu mengetahui kondisi atau situasi waktu hanya melihat dari tenses. Kemudian lebih spesifiknya lagi kita bisa menambahkan dengan aspek begitu. There are even, process, and state. Contohnya, even she stands up. Meanwhile, in process, she is standing up, ongoing, she has stood, completed, and state, she is standing. Jadi dalam sebuah kalimat kita bisa lihat nih contohnya, maksudnya apa? Kalau even itu she stands up. Itu menandakan bahwa kalimat ini sedang pada saat itu terjadi gitu. She stands up. Stands up itu kan sesuatu yang emang ya kita berdiri gitu sebagai manusia nggak mungkin gitu duduk aja. Itu termasuk dalam even. She stands up. Kemudian ada proses. She is standing up. It's still ongoing. Jadi she is standing up itu kita bisa lihat nih si perempuan ini masih sedang berdiri. Belum selesai gitu udah berdirinya, belum duduk. Beda dengan she has stood. Itu completed. Itu adalah proses yang sudah selesai gitu. Dia udah berdiri, dia duduk atau sekarang tiduran mungkin. Sementara ada state atau statement itu bentuk kalimatnya beda lagi. She is standing. Dia berdiri. Ini kan ketiga kalimat ini memiliki struktur yang berbeda. Nah, ini tuh bisa kita lihat atau lebih mendalam lihat keterangan waktunya itu melihat dari tensesnya. Begitu. Next. Kemudian present tense. This tense shows facts, truths, habits, also something that people usually do in their life. The form atau rumusnya subject plus verb 1. For example, I eat rice. This is simple present. I sometimes drink juice. Rina plays her guitar in her room, and I study semantics in my campus. Ini basic banget ya ilmunya gitu. Present tense itu ya menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi, tapi dia itu lebih menunjukkan fakta, kebenaran, sesuatu yang sering kita lakukan atau kebiasaan. Nah, contohnya I eat rice. Gitu. Ini dalam bentuk simple. Saya makan nasi. Atau I sometimes drink juice. Kadang-kadang saya minum jus. In fact, the simple present is unavailable as an option for actions happening at the moment of speaking. Only the present continuous can be used. For example, take the English present tense as exemplified by forms like Charlie eats, with Charlie is eating, simple present, and present continuous. So, these are both examples of the present tense, right? Eats is traditionally known as the simple present tense, and is eating as the present continuous. What's odd about these labels is that the Charlie eats or Charlie is eating. The simple present tense, eats, actually cannot be used to refer to an action that's happening at the moment of speaking. To say this, imagine that you and Charlie are in the dining room. You are speaking on the phone to his mother. While you're still talking, Charlie gets up, sits, and moves towards the refrigerator. You shout out goodbye, and his mother asks, "What's happening?" Your reply could only be, "Charlie is eating." Maksudnya adalah dalam present tense itu kenapa ya nggak cuma present tense itu nggak bisa untuk menjelaskan keterangan waktu, kita butuh aspek. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya, Charlie eats dengan Charlie is eating. Tergantung dengan kondisi dan waktu. Nah, misalkan bayangin aja kalian dengan Charlie lagi berada dalam ruangan makan gitu. Terus kalian lagi nelfon ibunya gitu. Terus ibunya nanya, "What is happening?" Jawaban kalian tuh nggak bisa Charlie eats. Itu kayak tidak sesuai gitu grammarnya. Nah, muncullah present continuous atau penggabungan antara tenses dan aspects yang akhirnya jawabannya menjadi Charlie is eating. Begitu. Next.
So, past tense. It has function to show something happened in the past. It has already happened, but has definitely ended or no longer true. The form, subject, plus verb 2. For example, Jojo broke his arm last month. I rode a bike with 3 wheels when I was a kid. I used to go to Marvin's house. Jadi, dalam past tense ini menceritakan atau menjelaskan tentang kejadian yang telah lalu, kejadian yang sebelumnya terjadi sebelum kalimat atau statement itu diungkapkan. Rumusnya subject plus verb 2. Contohnya di sini ada simple past. Jojo broke his arm last month. I rode a bike with 3 wheels when I was a kid. Kenapa di sini ada statement it has but has definitely ended or no longer true. Jadi ada beberapa contoh kalimat past tense yang emang terjadi pada masa lalu dan tidak terjadi lagi di masa depan atau masa sekarang. Contohnya seperti I rode a bike with 3 wheels when I was a kid. Ini kan bentuknya past tense gitu. Terus saya mengendarai sepeda roda 3 ketika saya masih kecil. Nah, ketika dia sudah dewasa, posisinya speakernya itu udah nggak mungkin terjadi lagi kan, sehingga past tense-nya ini bisa disebut dengan kalimat yang menjelaskan tentang kalimat no longer true. This past tense also needs aspects to see whether the sentence is in simple, perfect continuous, or continuous. So the form and the time can be different. Konsepnya sama seperti present tense. Kita butuh keterangan waktu atau lebih menjelaskan tentang kapan kalimat itu terjadi dengan menggabungkan aspek yang akan dijelaskan oleh Rizky Triani Dahlan. Jadi ya kita harus melihat aspek dan the form-nya dan time-nya yang akan akhirnya memberikan jenis baru, yaitu simple, perfect continuous, atau continuous. Next. Kemudian future tense. This tense explains the condition in the future or plans that the writer wants to do. This shows a thing that hasn't already happened, but the writer thinks will happen. The form, subject plus will, or going to plus verb. For example, I will marry her 2 years after now. This is simple future. I will get a bachelor's degree next year, and I'm going to watch Disney movies. Nah, kalau present itu tentang yang terjadi, past itu yang telah terjadi, sementara future tense itu adalah kondisi di mana speakernya ini menginginkan hal itu terjadi atau hal itu belum terjadi, hal itu masih dalam bentuk pengandaian. Formulanya atau rumusnya subject plus will or going to plus verb. Contohnya di sini simple future, I will marry her 2 years after now. Jadi kan di sini posisinya gitu. Kalimat future tense itu menjelaskan tentang sesuatu yang diinginkan penulisnya atau speakernya. Kayak contohnya nih, saya akan menikahi dia 2 tahun setelah sekarang gitu. Itu kan belum terjadi dan masih dalam bentuk pengandaian. Bisa jadi nikahnya nggak jadi. Tapi nih, dalam semantik, there are situations where the future tense can be used to refer to a situation unfolding at the present moment. For example, this sentence often has present time reference. I look forward to going out with you tomorrow. The speaker who says this doesn't mean to imply that they're not already looking forward to it now. Instead, the future will look forward seems equivalent in its temporal reference to the present continuous. I'm looking forward, both refer to the present time. Nah, jadi ada beberapa situasi di mana future tense itu juga bisa digunakan dalam situasi dia tuh udah jalan gitu, tapi dia pengen jalan lagi. Nah, jadi kalimatnya I look forward to going out with you tomorrow. Terdapat reference dari present time di mana ketika speaker ini berbicara, dia tuh sedang dalam posisi udah jalan sama dia gitu. Nah, kalimatnya atau kalimat future-nya bisa menjadi dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk present continuous. Next. Selanjutnya ada perfect tense. An obvious characteristic of the English tense system is the availability of a contrast between the simple past or preterite tense and the present perfect. For your information, preterite is simple past tense. For example, A, rain, what's going on? Jolie,
Well, I have written something in your notes. Jolly, well, I have been a little lazy. B, Rain, what is going on? Jolly, well, I wrote something in your notes. Jolly, well, I was a little lazy. The sentence A used the present perfect, meanwhile B is used the preterite. Presumably, Jolly's answer is just as relevant in both cases. The difference must be that in sentence A, Jolly is specifically representing their answer as relevant, whereas in sentence B, they are not. We can also point to some cases where the present perfect seems to be less likely a choice than the preterite, even though the situation referred to is clearly relevant. Jadi maksudnya adalah dalam perfect tense itu kita bisa lebih spesifik gitu, membedakan mana yang present, mana yang past. Contohnya seperti jawaban Jolly. Jawaban Jolly pada kalimat yang A itu tuh lebih relevan. Sementara yang B itu tidak, karena ada struktur kalimat di mana kalau yang A itu, well, I have written something in your notes. Sementara kalau di kalimat B, well, I wrote something in your notes. Sementara ada contoh lain kayak, what have you seen? Why have you cried? And B, what did you see? And why did you cry? In all three cases of the present perfect in A is less idiomatic than the simple past equivalent in B. Jadi dalam dua jenis contoh ini yang kedua ini, itu kita bisa lihat gitu, ada sebuah case di mana present perfect di A itu lebih less idiomatic dibandingkan dengan simple past equivalent di B. Jadi baik lagi kita menggunakan aspek dan tense dan keterangan waktu dalam satu kalimat untuk menggambarkan waktu yang lebih spesifik atau struktur kalimat yang lebih relevan. Next. Oke, kita masuk ke dalam example in narrative text. Jadi saya ingin memberikan contoh dalam naratif. Di sini saya membuat Cinderella. It was 5 o'clock. A lady, ini harusnya kosong ya, harusnya awalnya. A lady titik-titik the dishes in the corner of the kitchen. A lady was washing the dishes in the corner of the kitchen. Kenapa jawabannya was washing? Karena si lady ini, si Cinderella ini melakukan aksi pertamanya gitu. Dalam cerita ini si Cinderella baru pertama kali melakukan kegiatan ya nyuci gitu, nyuci piring. Dan kenapa di sini was washing? Karena itu menjadikan tanda is being a signal word for perfect tense. Jadi si Cinderella ini masih mencuci piring. Keadaannya dia masih mengerjakan pekerjaannya sebagai anak yang sedang mencuci piring. Next, she was wearing a dirty clothes and blue apron. Nah, ini juga sama. Kenapa jawabannya she was wearing a dirty clothes and blue apron? Karena si Cinderella-nya ini masih menggunakan pakaian kotornya dan apron warna biru sama nyuci piring. Nah, maka dari itu saya dan partner saya memutuskan bahwa contoh ini adalah past continuous, means the middle of. Jadi Cinderella-nya masih pakai baju yang kotor dan masih nyuci piring. Jadi strukturnya menggunakan past continuous. Her name is Cinderella, and she had been living away from her previous home for the last 17 years. Di sini, she had been living. The word for the last 17 years is a signal word for perfect tenses. Word lives can be static and dynamics. This last 17 years has happened before this 5 o'clock, so it will be in past perfect. Jadi, di sini kita bisa lihat dalam kalimat ketiga, Cinderella ini sudah tinggal jauh dari rumah sebelumnya for the last 17 years. Kenapa akhirnya menjadi perfect tenses? Karena si Cinderella ini kan udah tinggal 17 tahun sebelum jam 5. Nah, jam 5 ini tuh sebagai patokannya gitu. Jam 5 ini sebagai waktu di mana kayak si speakernya itu berbicara. Sementara 17 tahun sebelumnya itu adalah waktu sebelum jam 5. Maka dari itu
strukturnya menjadi perfect tenses. In fact, she had been in her stepmother's house. Di sini kami menggunakan past perfect lagi karena yaitu dalam waktu itu si Cinderella ini sudah berada di rumah ibu tirinya itu sebelum jam 5. Nah, dia tuh udah tinggal sama ibu tirinya dari sebelum jam 5. Dia tuh udah lama tinggal di rumah ibunya ini. Maka dari itu strukturnya menjadi had been. Oke, next. Okay, I will give the time for Rizky Triani Dahlan. Please. Oke, terima kasih Rizky Hairani. Atas materinya tadi, selanjutnya kita akan move on ke materi berikutnya, yaitu aspek dan action start. Jadi, aspek ini merupakan nama kategori gramatikal yang mengungkapkan perbedaan penyajian waktu dalam suatu event. Jadi, verb aspek itu merupakan sebuah alat yang memperbolehkan kita untuk memperluas kemungkinan cara untuk mengekspresikan sesuatu di suatu waktu. Contohnya ada dua kalimat di bawah ini, yaitu Johnny smiled and Johnny was smiling. Jadi kedua kalimat tersebut sebenarnya sama-sama refer pada waktu lampau dan sudah terjadi sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan. Nah, perbedaannya ini disebut dengan aspek. Jadi, kedua kalimat ini memperlihatkan perbedaan penyajian apa yang sedang dilakukan oleh Johnny. Jadi, kalau Johnny was smiling itu menekankan atau ada kemajuan dan terungkapnya peristiwa selama periode tertentu. Kalau Johnny smiled itu memperlakukan peristiwa itu sebagai sebuah momen dan enggak memfokuskan bagaimana perbedaan kejadian pas dia sedang smile tersebut. Jadi, Johnny was smiling ini seakan-akan itu memperbesar peristiwa tersebut sehingga kita itu kayak sadar akan durasi internal dalam kalimat tersebut. Sedangkan kalau misalnya Johnny smiled aja, itu seakan-akan memperkecil ke jarak yang membuat peristiwa tersebut tuh hanya muncul sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dibedakan. Oke, mungkin kalau masih agak bingung, kita move on dulu ke aspek yang selanjutnya, yaitu dia dibagi menjadi dua, yaitu perfektif dan imperfektif. Kalau perfektif itu merujuk pada kejadian yang telah selesai, dan bentuknya itu non-progresif, bisa simple, menggunakan did, will do, have, dan nah, contohnya di sini ada Mark read the novel, Mark will do the crossword, dan Mark's practiced. Kalau yang bentuk perfektif itu merujuk pada kejadian yang masih berlangsung, in progress. Disebut juga progresif dan continuous. Bentuknya itu to be plus verb ing. Contohnya itu Mark was reading the novel, Mark will be doing the crossword, dan Mark has been practicing. Jadi kita sekarang move on ke tabel tense dan aspek. Jadi kedua aspek yang tadi udah jelasin tentang perfektif dan imperfektif itu udah included di sini. Perfektif yang tadi itu refer ke simple aspek dan perfect aspek. Sedangkan imperfektif itu merujuk pada progressive aspek dan perfect progressive aspek. Nah, jadi untuk yang bagian simple di sini itu merupakan bentuk tense yang paling dasar. Kayak misalkan di present simple, I walk. Ya udah gitu, maknanya I walk, udah nggak ada penjelasan tentang itu tuh kejadian yang complete atau akan terjadi in the future. Nah, ini tuh merupakan kebutuhan paling dasar untuk mengekspresikan suatu idea dan digunakan untuk menunjukkan tindakan kebiasaan atau berulang. Kalau untuk continuous atau progressive aspect itu membantu kita untuk membicarakan hal-hal yang masih berjalan. Itu juga kenapa disebut progresif karena ya progressing gitu sedang terjadi. Formulanya itu to be plus verb ing. Jadi kata walk di sini walking itu nggak pernah berubah di past, present, future, tapi yang berubah itu to be-nya.
Lanjut ke perfect aspect, itu jadi di sini apapun action yang kita bicarakan di perfect aspect itu termasuk complete. Jadi perfect aspect ini digunakan untuk menggambarkan saat sesuatu telah selesai sebelum present moment saat ini. Formulanya itu menggunakan have dan bentuk past, dan yang berubah lagi-lagi itu have-nya. Terus yang terakhir bentuk aspek yaitu perfect progresif. Jadi perfect di sini refer ke sesuatu yang udah selesai, progresif itu refer ke sesuatu yang sedang berlangsung. Yang mana ini berarti menunjukkan bahwa suatu tindakan atau peristiwa yang udah terjadi di masa lampau dan masih terjadi saat ini atau akan telah berlangsung selama beberapa waktu di suatu titik waktu tertentu. Nah, tindakan pada aspek ini biasanya memiliki durasi terbatas dan memiliki beberapa relevansi dengan kejadian saat ini. Nah, formulanya itu have plus been plus verb in. Next, kita masuk ke action start. Jadi di sini ada bagannya, yang mana action start itu dibagi menjadi dua, states dan occurrence. Nah, nanti occurrence-nya juga dibagi menjadi dua, ada italic dan tilic, dan italic dan tilic ini akan dibagi lagi menjadi dua. Kita langsung masuk ke action start. Jadi action start itu merupakan term dari bahasa Jerman yang berarti jenis tindakan atau jenis peristiwa yang secara literalnya itu berarti sebuah istilah untuk mengklasifikasikan aspek leksikal yang melekat pada suatu peristiwa. Jadi peristiwa dalam action start ini dibagi jadi 5 bagian, yaitu states, activities, accomplishment, achievement, dan simple factives. Kita masuk ke state dan occurrence. Jadi state ini yaitu statis, melibatkan situasi yang nggak berubah gitu. Jadi frozen, tetap gitu. Terus state ini tidak bisa muncul dengan bentuk progresif, dan dia itu bisa memakai bentuk simple present dengan mengacu pada kejadian present. Kalau untuk occurrence, dia itu dinamis, melibatkan dengan sesuatu yang sedang terjadi, kayak bergerak dari satu titik ke titik lainnya gitu. Nah, di sini dia bisa muncul dengan bentuk progresif, tapi nggak bisa pakai bentuk simple present. Nah, sekarang kita masuk ke tipe occurrence yang pertama, itu ada italic. Italic itu jadi maksudnya itu mengacu pada proses yang nggak memiliki titik akhir yang melekat atau unbounded. Contohnya itu pada kata I ran. Jadi indikasinya itu kayak cuma berlari, tapi nggak ada satu titik yang bisa menyatakan selesainya peristiwa berlari tersebut gitu. Karena pas seseorang pas mulai lari, itulah akhirnya gitu. Jadi athlete ini tuh sangat membutuhkan start, mementingkan start. Terus juga di sini athlete itu dibagi menjadi dua, ada simple factives dan activities. Yang simple factives-nya itu merupakan kategori action start yang mengacu pada kejadian tepat waktu, atau bisa juga disebut dengan repetition, kejadian tunggal kayak contohnya batuk, terus juga kedip, blink, flap. Terus untuk activities itu merupakan kategori action start yang mengacu pada proses duratif yang nggak memiliki titik akhir yang melekat. Atau bisa juga dibilang continuity sama ongoing. Jadi verb activity itu diikuti dengan bentuk for dan adverbial. Contohnya itu bisa running, walking, swimming, watching. Nah, itu tuh contoh-contoh activities karena peristiwa itu tuh bisa berlanjut gitu, nggak terbatas. Terus next kita masuk ke tilic, itu merupakan peristiwa yang memiliki titik akhir yang melekat, yang tidak dapat dilanjutkan gitu, bounded. Memiliki titik akhir. Jadi contohnya dalam kata I ran tadi, sekarang kita tambahin jadi I ran a mile. Jadi kata ini tuh termasuk, kalimat ini termasuk tilic karena ada satu titik akhir yaitu a mile dalam I ran a mile. Karena a mile ini bisa menjadi titik akhir yang bisa membuat seseorang itu
Jadi, berhenti berlari gitu loh. Jadi telek di sini membutuhkan finish, harus ada titik akhirnya. Dan biasanya verb telek ini diikuti in adverbial. Contohnya kayak, I ran a mile in an hour. Jadi, in plus adverbial itu merujuk pada apa ya, bisa memberitahu kita seberapa jauh untuk mencapai titik akhir tersebut. Terus, tilik itu dibagi 2, ada achievement dan accomplishment. Untuk achievement sendiri itu merupakan kategori action start yang mengacu pada kejadian sesaat yang terjadi pada waktu tertentu. Contohnya itu kayak mengenali, menemukan. Nah, achievement itu tuh lebih ke happen in a moment, dalam suatu momen, dan merujuk pada suatu titik di akhir. Kalau, contoh achievement lainnya itu misalkan kayak ada losing something, reaching the summit, resuming something yang merujuk pada waktu tertentu gitu. Terus ada accomplishment nih yang terakhir, itu merupakan kategori action start yang mengacu pada proses duratif dengan titik akhir yang melekat, di mana proses tersebut nggak bisa dilanjutin. Contohnya, berjalan ke sekolah, itu menggambar sebuah foto misalkan. Nah, itu kan jadi kayak, ada tujuannya gitu, berjalan ke sekolah. Nah, titik akhirnya tuh ya di sekolah itu. Dan, accomplishment ini tuh kayak take a little bit longer daripada achievement tadi, karena di sini tuh lebih, apa ya, memfokusin ke prosesnya gitu loh. Jadi kayak climbing a mountain to reach the top. Jadi dia tuh memperlihatkan kalau ada proses climbing-nya sebelum reach the top-nya tadi, gitu. Jadi, ini akhir presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan dan suggestions? Ditunggu semenit ya. 5 menit, Kak. Kayaknya tunggu 5 menit deh. Oke. Semenit banget. Ayo, anyone, ada yang ingin komen atau bertanya? Apa kurang jelas, apa sudah jelas, apa setengah tidak jelas, setengah jelas? Di menit 35 deh. Di situ kita udahi. Baik, Kak. Oke, udah 35. Udah tutup aja, Kak. Oke, sebelum kita tutup, ini gue udah stop share screen ya? Sudah. Oke, kita absen aja ya langsung. Hari ini ada saya, Rizky Triandini Dahlan, lalu Rizky Khairani, lalu ada Agung Ardiansyah, ada Alma Anwar, Anindya Nabila, Anis Lutfiana Zulfa, Anissa Krisya Dias, Bunga Sana Ulillah, Dina Hayi Hasa, Dewi Auliasari,
Fitria Rahayu, Hana Indra, Ivori Wisya, Laila Robiah Alfiani, Nur Anissa, Pramesti Putri, Reza Irawan, Safitri Rulita, Sania Fadilah, dan Yoram Amalia. Oke, itu jadi yang datang hari ini. Thank you semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki dan Kikoy. Sama-sama. Terima kasih.